Shalom, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman GBI Keluarga Allah Blessing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online hari Minggu, kita dapat mengikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan pada jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS Apple, ataupun laptop. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah raya online Minggu 7 Juni 2020 disertai dengan perjamuan suci. Roti dan anggur dapat diambil di kantor sekretariat gereja di Jalan Tegalsari nomor 60 pada jam-jam kantor. Selasa sampai dengan Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Hari Senin libur. Bagi jemaat yang tidak bisa ke kantor gereja, dapat menyediakan roti dan anggur sendiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering. Untuk anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah seperti sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya, tetapi maknanya dalam situasi darurat ini. Sekian pengumuman, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya berdoa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menonton ibadah online ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, amin. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami mendekat kepadamu, Engkau dekat kepada kami. Dan Engkau Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan antusias kita mau pujikan, kita mau tinggikan Tuhan kita. Semuanya katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Padamu Yesus, mari katakan ajarku berdiam. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi
kami selalu diam dekat di hati-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau masuk lebih dalam lagi. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami mendekat padamu penuh dengan kerinduan Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah Dia, kami perlu Kau Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Yesus, dalam roh dan kebenaran kami menyembah, kami memandang Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami selalu memandang Engkau dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah hadirat-Mu terus memenuhi hidup kami. Mengalir dan mengalir memenuhi kami Tuhan. Kami tak mau pandang apa yang terjadi, tapi kami mau pandang Engkau Yesus. Kami mau menerima Tuhan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara diberkati oleh puji-pujian hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Kami mau memberikan Tuhan persembahan kami dengan sukacita di hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah online. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari sebelum kita sama-sama belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Kami masih boleh Tuhan beribadah sekalipun lewat online pada hari ini. Tuhan, kami minta pengurapan-Mu, membuka mata rohani kami supaya kami mengerti Tuhan rahasia panggilan-Mu, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tanpa pengurapan-Mu kami tidak mengerti Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang telah Engkau amanatkan kepada kami untuk menjadi berkat buat siapapun juga yang ada di sekitar kami, maupun semua orang yang saat ini mendengarkan atau melihat ibadah online ini. Urapi kami ya Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku, baiklah, kita hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari pencurahan Roh Kudus itu adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara mati. Ya, Yesus bangkit dari antara mati, selama 40 hari setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, orang yang percaya. Ya. Nah, setelah itu yang beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan. Nah, Tuhan berjanji atau Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk ada berkumpul di sebuah loteng, dan mereka ada di loteng Yerusalem. Ya. 10 hari kemudian 120 muridnya
mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus ini adalah satu rencana Allah yang begitu luar biasa atau mahakarya Allah di dalam hidup kita di dunia ini. Sebab itu saya mau saudara belajar sehingga saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Saudaraku yang kekasih, saudara, saya perlu tekankan di sini, ya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya, kekristenan nggak ada, saudaraku. Saya ulangi, ya. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, tidak mungkin kekristenan sampai saat ini dan seterusnya akan ada di muka bumi ini. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku yang kekasih? Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Kita perhatikan murid-muridnya, saudaraku. Berapa lama dia ikut Tuhan Yesus? 3,5 tahun. Makan bersama-sama dengan tiap hari, tidur bersama-sama. Tetapi saat diperlukan, ya, mereka semua ketakutan. Tidak ada satupun muridnya yang berani, ya, membela Tuhan Yesus atau berkata-kata tentang kebenaran. Mereka semua lari, termasuk Petrus yang jagoan, ya. Nah, itu sebabnya pencurahan Roh Kudus ini penting sekali. Nah, pencurahan Roh Kudus ini sudah dijanjikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Bahkan Yesus pun mengatakan demikian. Atau saya bacakan, kita belum masuk dalam pencurahan. Saya hanya mau mengajak saudara untuk mengetahui dan memahami bahwa pencurahan Roh Kudus, ya, itu sudah dijanjikan sebelum Perjanjian Baru, saudaraku. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, Yeskel 36 ayat 27. Roh Kudus akan kuberikan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskel 600 tahun sebelum Yesus hadir di muka bumi. Nah, sebab itu jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja sesuai dengan rencananya. Rencana Allah begitu sempurna. Sekalipun manusia berdosa, sekalipun bangsa Israel berkali-kali sudah menyangkali Tuhan, saudaraku, ya, tetapi janjinya, ya, sekali lagi, janjinya itu digenapi, saudaraku. Nah, waktu Tuhan Yesus pun hadir di muka bumi, dia pun juga berkata demikian, saudaraku. Saya bacakan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perhatikan saudaraku, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, saudara yang kasih, luar biasa. Tuhan Yesus berjanji dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa, saudaraku? Dikatakan nanti saudara baca, untuk menyertai kita, bukan hanya sementara waktu, tetapi untuk selamanya. Ya, perhatikan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus memahami bahwa tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Roh Kuduslah kita ada sampai saat ini dalam masa-masa yang bagaimanapun dia menyertai. Mungkin ada perasaan di antara saudara, mengapa ini kok terjadi terus?
Ya, mengapa COVID ini terus berjalan? Mengapa saya sudah berdoa? Gereja seluruh dunia sudah berdoa, tetapi masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Saya mau katakan dengan saudara, waktunya Tuhan bukan waktu kita. Waktu manusia itu dibagi kemarin, hari ini, dan akan datang. Dan akan datang kita tidak tahu akan terjadi apa. Tetapi bagi Tuhan, waktu itu kalau saya umpamakan seperti orang melihat sebuah lukisan. Tidak ada hari kemarin, tidak ada hari esok. Semuanya kelihatan jelas. Karena Tuhan yang menciptakan waktu. Nah, kita di dalam waktu itu, saudaraku. Sebab itu bersyukurlah saudaraku. Kita diberi rahasia begitu luar biasa oleh Tuhan. Yaitu lewat iman kita kepada firman-Nya. Sebab itu firman ini harus dipahami, harus dimengerti, dan harus dipraktekkan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan masuk, saudaraku. Firman Tuhan dikatakan demikian. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, jelas sekali ya, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Ya. Roh Kudus itu pribadi Allah. Ya, pribadi Allah yang ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar kuasa saja, ya, tetapi dia ada di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Kuasa itu memberikan kepada kita kemampuan banyak hal. Kalau saya mulai bisa lihat, saudaraku, yaitu kuasa dalam pertobatan dan pemulihan. Karena Alkitab saya juga berkata, Yesus berkata demikian, saudaraku. Ya, roh kebenaran itu akan menginsyafkan dunia akan dosa. Nah, jadi kalau orang bisa terima Tuhan Yesus, ya, itu karena Roh Kudus yang bekerja lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, ya, lewat perbuatan-perbuatan kita. Saya teringat, saudaraku, bagaimana Petrus, ya, nanti saudara baca, kalau saudara mau melihat secara utuh gitu, saudaraku, ya, Kisah Rasul pasal 2 sampai Kisah Rasul pasal 4. Di situ diceritakan, saudaraku, setelah Petrus menerima kepenuhan Roh Kudus, dia berkhotbah, saudaraku. Dan banyak sekali orang yang tersentuh hatinya. Itu karena urapan Roh Kudus. Dan ya, dikatakan ayat 37 pasal 2, perhatikan, saya bacakan supaya tidak terlalu panjang. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maksudnya Petrus dan Yohanes. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus itu karunia, saudaraku. Ya, jadi saudara yang percaya dipercaya dengan Yesus, saudara diberi karunia Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah, sebab itu saudaraku harus membangun relasi atau membangun relationship bersama dengan Tuhan Yesus lewat firman dan doa, supaya saudara bertumbuh pengertian saudara. Mereka bertobat, ya. Dan sebab itu dikatakan ayat 39, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita. 40. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
dan ia mengenyam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, siapa Petrus? Saudaraku, siapa Yohanes? Mereka semua lari dari Tuhan, tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada hikmat, yaitu Roh Kudus sendiri. Lewat kehidupan mereka, mereka berani berkata-kata, karena dikatakan di dalam Kisah Rasul, saudaraku ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Kisah Rasul 4 ayat 13. Saya bacakan, saudaraku. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa-biasa yang tidak terpelajar, jelas. Orang biasa yang tidak terpelajar, dan mereka heran, ya, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saat ini kalau saudara melihat online, saya mau sampaikan dengan saudara, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Karena saudara sudah terima Yesus. Apabila saudara belum terima Yesus, saudara saat ini minta sama Tuhan, bertobat, biar Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus, dan terima dengan iman percaya. Dan mulai saudara menjalin hubungan yang manis bersama Tuhan. Saya terlalu yakin, bukan karena saya, tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan dipermalukan jika engkau percaya, beriman kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu seterusnya saudaraku. Yang kedua saudaraku ya, mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus pribadinya kepada kita? Yaitu supaya kita memiliki ketaatan. Jadi kemampuan yang dapat kita lakukan, ya, sesungguhnya itu adalah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya. Saya bacakan Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Bukankah sampai saat ini seringkali kita terintimidasi, jangan berkata-kata tentang Yesus, jangan berkata-kata tentang keselamatan, ya. Tapi apa yang dikatakan? Ini sudah terjadi saudaraku ribuan tahun yang lalu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Luar biasa saudaraku. Petrus yang tidak terpelajar, Petrus orang yang biasa saja, tetapi karena dia dipenuhi Roh Kudus, ya, seperti saudara dan saya, ya, dia berani berkata di hadapan sidang orang-orang gede, saudaraku. Orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, saudaraku. Karena dia menyembuhkan seorang yang lumpuh di bait Allah, saudaraku. Dia ditangkap, dia dipenjara, lalu dihakimi supaya tidak mengajarkan nama Yesus. Saya mau sampaikan dengan saudara, mengapa orang takut dengan nama Yesus? Sebab di bawah kolongan ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan manusia kecuali satu nama. Bukan salah satu nama, tapi satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, kuasa untuk menyembuhkan. Firman itu dahsyat, saudaraku. Dikala saudara menyampaikan firman, dikala saudara memberikan kesaksian, dikala saudara menghibur, saudaraku, penghiburan, kesaksian, kekuatan yang saudara berikan pada orang lain, itu akan berkali-kali lipat
ada dalam hidup saudara. Bukan hanya untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang saudara berikan kekuatan saja yang kuat, tapi saudara akan bertambah kuat. Nah, saya berikan satu contoh saudaraku. Dalam masa-masa Covid ini saudaraku yang kekasih. Saya sebagai gembala, ya, keluarga saya juga setiap jam 9 kita doa syafaat, doa negara dan lain sebagainya, dan juga jemaat saudaraku. Adik istri saya yang paling kecil kena Covid, positif saudaraku. Masuk. Saya tidak bisa berkunjung. Tidak boleh saudaraku. Apa yang saya lakukan? Saya angkat telepon. Saya telepon. Ya. Saya berikan firman Tuhan. Pertama saya lihat saudaraku, manusia itu dapat dilihat dari tutur katanya. Ya, sekalipun tidak kedengaran. Tapi karena suaranya sudah kelihatan ketakutan. Diajak bicara tidak bisa konsentrasi, karena dia sangat takut sekali. Karena cucunya juga ada saudaraku, ya usianya sih namanya adik, istri saya lebih muda lah, 49, 50 lebih lah saudaraku ya. Nah saudaraku, saya bilang gini, sudah kamu diam dulu ya, perhatikan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan bersandar dengan pikiranmu sendiri. Ya. Nah saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Saya kasih firman saudaraku. Jaganya bagaimana? Dengan firman Tuhan. Perlunya saudara mendengar firman Tuhan. Perlunya saudara baca firman Tuhan. Itu untuk memfilter ya, hal-hal yang dari luar. Tapi saya positif. Tidak peduli saya berkatakan. Tapi pertama dengarkan firman Tuhan. Lalu apa lagi saya katakan? Lawan dia. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Saudara tahukah saudara? Ya, di swab ya, bukan di rapid ya, di swab 2 kali. Hasilnya sekarang dia sehat saudaraku. Ya, saya telepon lagi, nadanya sudah berbeda. Dia sangat sukacita. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Seperti saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu dia sakit, tahu kenyataannya kena COVID, ya, kena COVID. Dia nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Nah, nyanyikan pujian-pujian yang sukacita, ya. Hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan bersukacita selalu. Nah saudaraku, saya suruhkan nyanyi bangun pagi. Lalu dia berkata demikian, iya kokun. Ya. Aku sekarang nyanyi, pagi turu nyanyi. Nah, akhirnya dia sehat. Ya. Keluarganya saudaraku, suaminya sama cucunya sama menantunya itu diisolasi. Ya, OTG. Ya, diisolasi saudaraku. Mereka semua mengalami hal-hal yang sama. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur saudaraku ya. Satu lagi saudara jemaat saya saudaraku, yaitu mamanya saudara Ria. Ya. Begitu dia telepon sama saya, dia sangat ketakutan karena dia tulang dari tulang punggung, dia yang membiayai rumah itu saudaraku. Ya, seorang mamah, ya, mamah dari seorang anak dan ada papa dan mamah. Nah saudaraku yang kekasih, mamanya positif COVID karena apa? Kena tularan juru rawat saudaraku. Hatinya baik seorang anak Tuhan, memberi makan saudaraku. Sang juru rawat kasihan masa-masa kayak. Ternyata dia tertular. Masuk saudaraku. Waduh, semuanya stres saudaraku yang kasih. Satu rumah diisolasi, tidak boleh keluar, termasuk Ria. Mamanya juga ada di rumah sakit saudaraku. Nah, saya kasih firman Tuhan. Haleluya. Hasilnya sama. Sekarang tinggal, saudara, bagaimanakah saudara menyikapi keadaan? Bukan hanya COVID. Menyikapi persoalan saudara. Bagaimana saudara menyikapi masa depan saudara setelah COVID ini? Ya. Bagaimana saudara menyikapi hal-hal yang terjadi, saudaraku? Kalau saudara menyikapi dengan kebenaran firman Tuhan, haleluya.
Saudaraku, Alkitab saya mengatakan, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena Allah tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, kalau saya mau bersaksi, tidak akan habisnya, saudara. Tetapi satu hal, saudaraku, mari jangan terus melihat kelemahan saudara, jangan terus melihat kesalahan saudara. Kalau saudara memang demikian, datang kepada Tuhan, berlutut, minta ampun sama Tuhan, lalu mulai tinggalkan, lupakan, saudaraku. Pak masih ingat? Ya memang manusia diberikan memori untuk ingat, saudaraku. Tapi tidak boleh diingat-ingat. Ya, kita lebih baik ingat firman Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudaraku, kalau Allah menolong Petrus, Allah menolong orang lain, Allah juga menolong kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah pandang bulu. Yang keempat, saudaraku, ya, Roh Kudus memerintahkan 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, ya, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa, sebagai jaminan. Saya bacakan lagi Efesus 1 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu Roh Kudus diberikan kepada saudara, ya, itu sebagai meterai. Mengapa dikatakan sebagai meterai? Ya, saya bicara kepada saudara secara dunia lah, secara normal gitu, saudaraku. Meterai itu diperlukan oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah, saudaraku. Meterai itu tandanya bahwa itu sah secara hukum. Meterai itu tidak dapat dibatalkan, ya, tidak dapat ditarik kembali. Itulah fungsinya meterai. Perhatikan, demikian juga Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya sebagai meterai. Bahwa saudara adalah anak Allah, saudara menerima keselamatan, dan keselamatan itu tidak akan pernah hilang karena saudara sudah dimeteraikan. Tinggal saudara terus membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Maka saudara bukan kekuatan, bukan kegagahan, tetap oleh karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup saudara. Saudaraku sekali, masih banyak sekali sebetulnya, saudaraku, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam firman-Nya, yaitu melalui lewat pencurahan Roh Kudus ini. Tapi saya mau memberikan kepada saudara satu hal lagi, saudaraku, supaya nanti saudara baca di rumah saja, tetapi banyak sekali berkat-berkat pencurahan Roh Kudus, ya, sehingga ya kayak saya bisa karena Tuhan, saudara bisa ya karena Tuhan. Saya bacakan. Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik, saudaraku. Yeskel tadi 36 ayat 27. Saya bacakan aja. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup. Saudara dibuatnya menjadi hidup, ya, menurut apa, saudaraku, segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Catat baik-baik dan digenapi, saudaraku. Saya sambung, ya, karena waktu, yaitu Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh huruf besar. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah, buah roh, bukan roh-roh, buah roh. Buah Roh Kudus yang dalam hidup saudara, yang akan menjadi, ya, kehidupan saudara. Dikatakan demikian. Tapi buah roh ialah 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kemurahan, saudaraku,
Kalau kita orang anak Tuhan yang percaya, tidak ada Roh Kudus, mengampuni itu sangat susah. Ya, sangat susah. Tapi setelah saya berjalan bersama Tuhan, oh haleluya. Bukan tidak dapat sakit hati, saudaraku. Saya manusia daging juga, dijawit saya sakit, saudaraku. Tapi tidak berenang di dalam sakit hati. Bisa saya salah, bisa. Tapi dia berenang di dalam kesalahan. Bisa kita berbuat dosa, bisa, tapi tidak berenang di dalam dosa. Karena manusia, saudara, masih kita bersifat daging. Kita akan bangkit kembali dan memberitakan kemurahan-kemurahan Tuhan yang berlaku. Sebab itu, saudara yang kasih, mari saudaraku, mari. Supaya saudara, gini saudara, praktekkan ya. Jangan terlalu banyak dengarkan suara-suara. Saudara belajar firman Tuhan, hayati, Roh Kudus berbicara, praktekkan terus. Nanti saudara akan melihat mujizat-mujizat. Saya bersyukur dengan semua rekan-rekan hamba Tuhan, semua rekan-rekan jemaat, mereka yang dulunya gagal rumah tangga, gagal segalanya, saudaraku. Sekarang mereka sangat taat, ya. Bukan karena dia pinter atau dia sudah tidak punya apa-apa, karena Roh Kudus yang di dalam. Sekali lagi, Roh Kudus yang di dalam saudara lebih besar dari segala orang dalam dunia. Jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu ada di depanmu. Dia perang buat engkau. Pegang firman Tuhan. Jangan pikirkan yang membuat saudara lemah, tapi pegang firman Tuhan. Karena masa depan kita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kasih, mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan boleh membagikan apa yang telah kami alami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau pribadi, Roh Kudus itu pribadi yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak, biarkan Tuhan saudara-saudara kami yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di dalamnya karena sudah terima Yesus. Tetapi kalau mereka belum mengerti hal ini Tuhan, biarkan Engkau penuhi Tuhan dan mereka boleh berikan keberanian untuk membaca firman-Mu, lebih antusias membaca firman-Mu, lebih bergairah lagi Tuhan di dalam hidup ini Tuhan, karena Engkau yang di dalam kami Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saluran berkat untuk menguatkan, meneguhkan yang lain Tuhan dalam masa-masa yang sangat masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengarkan doa dan permohonan kami. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Biarlah saat ini engkau angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Allah yang tidak pernah mengungkit-ungkit pemberiannya. Allah yang selalu memberi kepada kita. Dan terimalah damai sejahtera sukacita yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Anak dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, dan apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang sudah menerima bersama-sama katakan saya, amin. Tuhan Yesus berkati.